Oke, teman-teman, I want to ask you and apologize. Beberapa belakangan ini saya nggak pernah bikin video review lagi karena waktu hampir 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Karena di bulan puasa kemarin hidung saya itu sebenarnya ada sensitivitas yang lumayan tinggi ketika nge-sniff suatu parfum gitu teman-teman. Bahkan parfum yang wanginya itu SPL-nya itu biasa-biasa aja di hidung saya ketika di bulan puasa itu jadi agak tajam gitu teman-teman. Jadi lebih sensitif aja gitu. Jadi ya waktu di bulan puasa saya hengkang dulu aja dari nge-review video. Saya pakai parfum itu yang ya lebih ke skin scent aja dan lebih uh, apa ya, lebih SPL-nya lebih ke moderate to low aja itu teman-teman. Oke, satu parfum yang mau saya review hari ini teman-teman itu adalah flanker dari YSL dari Myself ya. Yang kita tahu teman-teman ya, YSL Myself mulai dari yang EDP, Le Parfum ya, itu semuanya mereka sangat arahnya itu ke maskulin gitu. Dan beberapa perfume kayak Fragrance World itu pernah bikin ya clone-nya itu saya agak lupa One Self apa ya kalau nggak salah itu ngedup antara EDT atau seri EDP-nya dari Myself gitu teman-teman. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah satu flanker yang agak jarang dibahas ya atau sebenarnya karena overprice ya. Jadi orang mau ngebahas itu agak mikir 2 kali gitu teman-teman. Nanti saya jelaskan di belakang-belakang video aja ya. Please welcome, this is myself, El Absolu. Oke, gini teman-teman ya. Untuk penampilan botolnya, dia masih sama mengadopsi botol yang sama persis kayak kakak-kakaknya, EDP, Le Parfum itu sama semua. Tapi yang ngebedain dari warna finishing dari botolnya, di mana si El Absolu ini dia pakai lapisan silver gitu ya, atau chrome-chrome gitu teman-teman. Jadi dia ada efek kayak mirrornya gitu. Oke, di sini ada logo YSL, di sini tulisannya ada El Absolu, kemudian capnya ini bukan rusak ya, cuma memang seperti ini. Terus kalau dicopot, di sini ada tulisan YSL-nya, ada lambangnya gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk size-nya seperti biasa 100 mili gitu teman-teman. Langsung aja kita bahas ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada ginger, bergamot, dan cardamom. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada orange blossom dan floral notes. Kemudian untuk base note-nya di sini ada patchouli gitu teman-teman. Nah, apa sih yang ngebedain antara flanker-flanker yang dan OG-nya ya antara EDP dan Le Parfumnya si Elapsolu, dari si Myself ini? Mari kita bedah satu persatu. Oke, ini udah ada base note ya dari si Elapsolu ini, si Myself ini. Nanti di kanan tangan saya ini kalian bisa menilai ya mulai dari sprayer seperti apa, top note-nya seperti apa, middle seperti apa, sampai ke base note-nya itu seperti apa gitu teman-teman. Dan apa sih yang ngebedain antara flaker ini dari seri-seri yang sudah-sudah gitu teman-teman. Langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sprayernya juga bagus, keluarin jusnya juga banyak ya. Oke, hmm, oke teman-teman. Oke, ketika initial spray, initial touch ya, openingnya ini kalian akan disambut oleh seperti biasa, seperti lini-lininya si Myself, itu kalian akan disambut oleh wangi dari orange blossom yang kenceng banget dan ditambah dengan wangi fresh citrusy yang berasal dari si bergamotnya itu teman-teman. Nah, di opening ini bener-bener kerasa dia ini wangi yang uplifting, bener-bener wangi yang energik ya. Dan somehow saya ini kayak ngedetect ada wangi lemon teman-teman, meskipun di notes itu nggak ada lemon tapi adanya bergamot, tapi di hidung saya ini wanginya arahnya lebih ke arah ke lemon gitu teman-teman. Mungkin karena orange blossomnya tersebut itu condongnya ke arah lemon atau orange blossomnya itu mengarah ke bergamotnya gitu teman-teman ya. Jadi tergantung sama si orange blossomnya. Oke,
Ketika udah beberapa menit di kulit ya teman-teman, wangi dari si El Absolu ini itu condongnya ke arah wangi yang fresh spicy gitu. Ini adalah penambahan dari wangi si gingernya. Gingernya enak banget. Ini adalah ginger, salah satu ginger yang terbaik yang pernah saya sniff ya. Karena wanginya ini bukan wangi ginger yang pedas gitu ya, tapi lebih ke arah yang fresh banget dan dicampur dengan si openingnya itu yang ada si white orange blossomnya itu teman-teman. Jadi orange blossomnya itu sampai ke middle pun masih terasa, tapi bergebotnya itu udah tone down gitu ya. Nah, uh, orange blossomnya ini sangat kuat karena memang identik dari si Lini Myself itu dia bermain di orange blossom gitu teman-teman. Tapi ketika di El Absolu, ini orange blossomnya dia udah cukup tone down, dia udah ngeblend jadi sama si gingernya tersebut teman-teman. Dan ada penambahan wangi floral yang dia itu sangat kentara teman-teman. Jadi ginger dan floral notes, saya juga nggak ngerti juga ini notes floral notes-nya ini dia ngambil dari bunga apa. Hampir sama kayak bunga geranium atau hampir sama kayak bunga, menurut saya ya, ini hampir sama kayak wangi bunga-bungaan yang white floral ya, entah itu freesia atau itu jasmine, tapi ini udah kayak ngeblend aja gitu teman-teman. Jadi memang kerasa di tengah ini, mulai dari tengah ya, mulai dari fase midnya itu terasa banget ini adalah wangi dari floral yang dibalut dengan si orange blossomnya tersebut teman-teman. Tapi gingernya di sini masih bermain ya. Nah, kita ke base-nya. Karena antara mid sampai ke base itu fasenya agak lumayan lama gitu teman-teman perpindahannya ya. Oke, kita langsung ke base-nya aja. Ketika di base ya, ini wanginya sangat creamy. Bukan sangat creamy, tapi cukup creamy untuk dibilang perfume fresh gitu teman-teman. Karena yang saya tangkap di sini adalah wangi manis gitu, wangi sweet. Karena yang udah pernah saya coba mulai dari yang EDP, Le Parfum, EDT dan EDP itu wanginya sangat straightforward, itu ke sitrus semua teman-teman. Kecuali Le Parfum. Kalau Le Parfum itu dia memang di base-nya itu manis gitu teman-teman. Nah, vibes ini yang saya dapatkan dari si Myself Le Absolu. Wangi yang dia itu manis, mungkin berasal dari vanilla, dan jelas ini adalah wangi manis dari si Amber. Vanilanya itu kenceng, tapi bukan sampai manis yang giung ya teman-teman ya. Tapi di sini dia udah mix gitu teman-teman sama si Ambernya gitu. Dan ada kesan sedikit woody gitu teman-teman. Jadi si Ambernya Amber woody ya gitu ya. Uh, Kemungkinan besar ini juga berpengaruh dari segi notes kardamomnya gitu teman-teman. Karena kardamomnya di sini memberikan kesan yang lumayan creamy, jadi dia ngebantu dari si vanilanya itu sendiri, itu ngebuat dia itu semakin creamy. Oke. Menurut saya ini perfume yang, saya nggak bilang ini perfume ini jelek ya, tapi kalau kalian mengharapkan something yang dia itu sama kayak arahnya ya, sama kayak Myself yang sebelum-sebelumnya, El Absolu ini jauh lebih unisex teman-teman, jauh lebih bisa dinikmati oleh cewek maupun cowok gitu. Karena yang udah saya bahas sebelumnya, EDP, Le Parfum itu semuanya sangat lini ke maskulin gitu. Dan si El Absolu ini membuat gebrakan baru, entah kenapa dia ini memang mungkin ya si YSL-nya itu pengen ngebuat something myself itu bisa dipakai untuk cewek juga gitu teman-teman. Nah, jadilah si El Absolu ini gitu. Gini, kalau kalian bukan pecinta perfume yang sifatnya itu unisex gitu ya, atau kalian penikmat dari perfume myself yang OG atau yang flankernya itu,
kalian mungkin akan apa ya, bisa ngeskip lah parfum si ini gitu, karena ini sifatnya redundant teman-teman, bukan something yang new juga ya untuk teman-teman yang udah pernah punya ya. Tapi kalau kalian, terutama buat cewek-cewek ya, kalau misalnya kalian pengen ngerasain vibes yang sama seperti misalnya cowok kalian atau suami kalian itu pakai Myself ya, terus kalian pengen pakai Myself tapi nggak pengen terkesan lebih maskulin gitu ya, atau terkesannya lebih ya bisa feminin, bisa dipakai lah ya teman-teman ya. Kalian ambil aja sih Elap Solo ini teman-teman. Nah, uh, untuk versatility, ini bisa dipakai di siang hari gitu. Dan ini sangat bisa dipakai untuk panas-panasan, panas terik, kalian outdoor itu bisa banget. Kalau saya ini nggak pernah pakai untuk full wear ya, karena menurut saya ini ya, kalau kalian pernah ngikutin saya dari awal video sampai sekarang ya, saya tuh bukan penikmat perfume dengan wangi citrus, saya bukan fans berat dari uh, non citrus, dan saya bukan fans berat dari Myself ya terutama ya. Jadi do I like it in between gitu teman-teman. Saya saya lebih suka si Myself Elap Solo ini ketika udah nyampe di base note-nya aja gitu teman-teman. Ketika udah sampai kering aja itu saya suka gitu. Ketika baru nyampe dari spray awal kemudian sampai um, ke middle itu bukan saya banget gitu teman-teman, si Myself Elap Solo ini gitu. Dan satu lagi yang harus kalian pertimbangkan di sini adalah harga gitu teman-teman. Elap Solo ini bisa terpaut hampir 500.000 itu dari harga perfume yang paling mahal dari Myself itu kan kalau nggak salah Le Parfum ya teman-teman. Gitu teman-teman. Ini tuh lumayan, bukan lumayan sih, ini overprice. Kalau bisa saya bilang nih overprice. Jadi kalau kalian udah punya seri flankernya dari EDP Le Parfum, kalian nggak usah beli si Elap Solo gitu teman-teman. Saya nggak bilang ini jelek ya, cuma agak mubazir aja gitu kalau kalian beli lagi si Le Solo gitu. Sama halnya seperti Libre teman-teman. Nah, ada satu Libre itu yang dia um, sifatnya itu bisa dipakai untuk laki gitu, atau feminim dan maskulin itu juga bisa dipakai gitu teman-teman. Yaitu seri Libre yang platin gitu, warnanya juga sama persis kayak gini, finishingnya juga dari apa namanya ya, dari krom-kroman kayak gini juga, tanpa merubah DNA asli dari Libre gitu ya. Justru um, si Libre itu ya, si platin gitu ya, itu bisa dipakai untuk cowok juga gitu teman-teman, karena platin sendiri itu kan basicnya itu kan dia vanilla ya, kalau 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 yang udah pernah saya sniff ya, saya belum pernah punya tapi saya pernah sniff di CNF gitu ya, gitu. Jadi sama halnya seperti Le Absolu, platin pun juga sifatnya itu unisex teman-teman. Kalau kalian cowok-cowok pengen nyobain Wisel yang Libre tapi versi yang bisa dipakai buat cowok, kalian pilih si platin aja gitu teman-teman. Sama halnya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Untuk longevity, oke, longevity di sini SPL ya. Ini gila, ini bener-bener gacor di tangan saya. Saya nggak pernah pakai full wear, yang udah pernah saya tadi saya sampaikan ya. Di kulit saya ini bisa sampai sekitar 8 sampai 9 jam gitu teman-teman. Saya nggak pakai di siang hari karena saya pikir wangi yang seperti ini adalah wangi wangi um, wangi sitrus yang ini contohnya ke sitrus ya. Wangi sitrus yang agak pliket gitu. Jadi ini bisa dipakai malam hari gitu teman-teman. Jadi saya pakai di malam hari, ini bisa tembus sekitar 8 sampai 9 jam lah di kulit saya gitu teman-teman. Dan itu juga masih membekas di keesokan paginya ketika saya bangun tidur gitu. Kemudian untuk projection ini lumayan buas juga. Ini bisa um, 3 meteran pun juga orang waktu lewat juga bisa kecium ya teman-teman ya. Saya tanya teman saya juga lumayan bisa terdetek untuk jarak 2 sampai 3 meter gitu. Dan untuk silasnya ini juga
bagus, ya bisa dibilang ini bagus, tapi uh, bisa dibilang di atas dari yang versi edit ya, dan edit dan EDP kalau nggak salah waktu itu. Itu. Jadi SPL-nya di sini juga bisa dibilang bagus gitu teman-teman. Ya itu balik lagi ke budget teman-teman. Kalau kalian punya budget lebih seharga dengan ini gitu ya, kalian ambil aja yang EDP lah teman-teman. Kalau saran saya ya, itu aja sih gitu. Jadi menurut saya ini enak, not bad, tapi juga nggak sebagus itu gitu teman-teman. Oke, untuk bahasan dari myself, Waisal, Elapsulu, cukup sekian. Thank you very much. See you later.